Fisioterapi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan fisik manusia. Fisioterapi biasanya diberikan untuk mengurangi nyeri, sekaligus memberi edukasi latihan olahraga untuk perbaikan postur tubuh. Fisioterapi juga dibutuhkan oleh orang yang habis kecelakaan, habis menjalani operasi, pasca stroke, postur tubuh yang salah, ataupun anak-anak yang mengalami kelambatan perkembangan. Karena gaya hidup yang serba praktis, saat ini layanan fisioterapi tidak hanya terbatas dilakukan di klinik atau rumah sakit, namun fisioterapi juga bisa dilakukan di rumah. Salah satu penyedia layanan ini adalah Fisiohome. Untuk layanan fisioterapi yang bisa dilakukan di rumah sebenarnya itu macam-macam ya. Karena untuk keterbatasannya sendiri, pertama itu dari kondisi pasien itu sendiri. Kalau untuk case-case yang memang lumayan berat dan memang udah kompleks keluhannya, itu memang kita belum bisa untuk penanganannya. Tapi mostly memang yang memakai pelayanan kita itu keluhan-keluhan yang memang spesifik, misalkan stroke, ya udah untuk keluhannya sendiri itu hanya stroke, dan untuk tujuannya sendiri untuk kemandirian dalam beraktivitas kayak gitu misalnya. Terus banyak juga klien-klien kita yang memang berasal dari kalangan usia remaja hingga dewasa awal, dan memang ini biasanya keluhannya pasca olahraga, cedera, atau keluhan bahu. Untuk biasanya karyawan kantor itu kan merasa sakit di punggung dan seterusnya, itu memang itu bisa dilakukan fisioterapi di rumah. Jadi layanannya sendiri itu benar-benar fleksibel, tergantung dari kebutuhan itu pasien itu sendiri. Kalau untuk alat-alatnya sendiri, itu juga menyesuaikan tergantung kondisi pasien. Kayak tadi misalnya kalau untuk keluhannya emang agak kompleks, itu butuh alat yang cukup banyak. Memang biasanya alat ini yang lebih sifatnya elektroterapis ya. Nah itu memang kita, yang alat besar-besar memang itu kita belum bisa provide. Tapi mostly memang kebutuhan dari alat-alat itu sendiri, itu adalah alat-alat portable yang memang bisa disediakan di rumah. Contoh alatnya itu ada TENS, ada US, ada infrared. Mungkin kalau alat-alat lainnya seperti bola atau mainan-mainan itu memang kita bisa dapatkan di rumah gitu. Kalau untuk hasil yang baik sebenarnya kita biasanya sih 3 sampai 4 kali seminggu itu benar-benar dilakukan secara rutin, bisa 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam seminggu kayak gitu. Dan memang biasanya kita juga lihat dari kondisi pasiennya. Kalau memang pasien memungkinkan untuk dilakukan rutin, kita memang selalu sarankan untuk melakukan latihan rutin. Tapi nggak cuma itu, karena fisioterapi sendiri itu biasanya mereka memberikan edukasi atau PR latihan yang harus dilakukan. Karena kalau ketemu dengan fisioterapis itu sendiri kan memang terbatas ya, mungkin hanya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, dan mayoritas memang pasien itu bersama keluarganya dan pasien itu sendiri. Jadi kita juga meminta untuk pasien rutin melakukan latihan atau edukasi yang telah diberikan. Untuk latihan sendiri ditemenin sih, biasanya dikasih PR atau edukasi latihan yang harus dilakukan di rumah. Dan itu memang biasanya latihannya itu latihan-latihan yang basic yang memang bisa dilakukan di rumah dan dibantu oleh anggota keluarga. Jadi memang untuk gerakannya sendiri biasanya disupervisi dulu sebelum selesai lakukan sesi terapinya itu. Ketika udah oke, semua udah sesuai, biasanya memang rekomendasi latihan itulah yang kemudian dilakukan di rumah kayak gitu. Kalau fisioterapi itu sendiri memang dari definisinya itu sendiri pelayanan kesehatan yang dilakukan dari semua rentang usia gitu. Jadi memang selama daur kehidupan fisioterapi itu bisa dilakukan. Pasien-pasien dari Fisiom itu sendiri, kita itu banyak melayani kasus atau keluhan dari mulai pasca stroke, cedera olahraga, itu keluhan bahu dan pinggang, itu juga banyak banget, terutama dari pasca pandemi ini kita itu banyak banget menemukan kasus-kasus di pinggang sama bahu, karena memang dari lifestyle yang berubah juga, kita jadi lebih sering di komputer, sehingga itulah mungkin kita jadi sering menemukan keluhan-keluhan terkait punggung dan bahu kayak gitu. Tapi nggak hanya itu, kita juga
menerima banyak keluhan lain seperti dari pediatri atau keluhan anak, terus neuromuskular itu ada banyak, nggak cuma stroke, itu ada LBP, dan untuk kardiovaskular kita juga terima untuk keluhan pernafasan pasca COVID, kita juga pernah menerima dan melayani pasien-pasien tersebut. Kalau untuk pasien yang rawat jalan, biasanya memang dari pasien itu punya surat rekomendasi dari dokter untuk latihannya. Dan surat ini tentu membantu untuk terapis kita untuk melakukan sesi latihannya. Jadi udah ada resep itu, udah ada menu latihannya kayak gitu. Dan terus memang biasanya pasien-pasien ini menunjukkan untuk rekomendasinya. Dan kalaupun pasien-pasien seperti olahragawan atau karyawan-karyawan di kantor contohnya, atau mungkin anak-anak muda, remaja yang mau coba, dan memang itu sebenarnya bisa langsung dilakukan tanpa harus mendapat rekomendasi dulu kayak gitu. Jadi memang sekarang kita bisa ngelihat fisioterapi itu sudah sebagai lifestyle, nggak hanya untuk menangani keluhan yang memang penyakit tertentu, tapi juga untuk meningkatkan performance kayak gitu. Kalau faktor itu tentu faktor utamanya adalah dari pasien itu sendiri atau klien itu sendiri. Karena pada hakikatnya fisioterapi itu hanya membantu proses penyembuhan kayak gitu. Jadi memang fisioterapis ini nge-guide supaya si pasien itu melakukan gerakan atau latihan yang memang baik untuk kondisinya. Dan memang itu tadi seperti yang saya mention sebelumnya, fisioterapi memang kan nggak setiap hari ketemu, mungkin 3 kali seminggu, dan memang mayoritas di pasien ditemenin oleh keluarganya atau pasien itu sendiri. Jadi untuk faktor utama dalam kesembuhan pasien itu adalah pasien itu sendiri gitu. Jadi gimana si pasien bisa rutin, konsisten untuk melakukan latihan dan pantangan yang telah diberikan melalui edukasi fisioterapi kayak gitu. Terus kedua, keluarga, gimana keluarga bisa membantu proses edukasi latihan yang dilakukan oleh pasien itu dengan rutin. Terus juga support dari lingkungan itu juga perlu. Jadi bagaimana lingkungan itu dari sosial maupun lingkungan kelengkapan latihan itu juga sangat membantu untuk proses penyembuhan. Jadi 3 faktor utama tadi itu sangat berpengaruh dalam penyembuhan pasien kayak gitu. Untuk treatment fisioterapi sendiri, perbedaannya dengan pijat tradisional, tentu kalau fisioterapi kita akan lakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmennya sendiri itu memang ada tes-tes khusus yang khusus dilakukan oleh fisioterapis untuk mendiagnosa suatu keluhan kayak gitu. Jadi untuk keluhan bahu kita ada diagnosa sendiri, itu ada latihannya sendiri. Untuk sakit lutut kita akan ada pemeriksaan atau tes khususnya sendiri kayak gitu. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri itu memang spesifik ya, dilakukan di regio atau di bagian tertentu sesuai dengan keluhan. Kemudian dari situ kita baru membuat menu latihan gitu ya, atau treatment yang akan kita lakukan. Dan kemudian dari treatment itu kita juga langsung bisa men-suggest kira-kira ini dalam waktu berapa kali treatment ini bisa langsung terasa nih perubahannya. Terus juga ini bisa diprediksi untuk kesembuhannya sendiri kira-kira sampai berapa lama proses latihan itu dilakukan kayak gitu. Terus juga untuk treatmentnya sendiri kita biasanya lakukan dengan berbagai latihan gitu. Jadi dalam satu sesi fisioterapis itu kita biasa memberikan berbagai macam treatment, mulai dari manual terapi. Manual terapi itu banyak banget tekniknya. Mungkin untuk manual terapi sendiri itu juga sama ya, dikondisikan sesuai dengan regio atau bagian atau keluhannya. Kemudian kita juga berikan elektroterapis atau alat-alat ya, mungkin yang biasanya di klinik atau rumah sakit juga diberikan. Dari Fisiohome juga membawa alat-alat tersebut, itu alat-alat portable yang tentu ini bisa langsung dipergunakan di tempat atau di rumah pasien kayak gitu. Terus kemudian edukasi ini juga salah satu dari treatment, karena edukasi atau komunikasi itu juga bagian dari fisioterapi. Jadi gimana caranya kita selain daripada memberikan latihan pada saat itu, kita juga memberikan edukasi latihan yang harus dilakukan atau PR yang harus dilakukan oleh pasien tersebut bagi pasien maupun keluarga yang nanti kemudian membimbing dari si pasien itu sendiri kayak gitu. Jadi memang untuk pelayanan fisioterapi kompleks dan end to end gitu ya, dari awal sampai akhir kita benar-benar evaluasi, dan ini evaluasi dilakukan berkala gitu. Jadi untuk pertemuan pertama kita lakukan latihan, sebelum terapi kita asesmen, sesudah kita asesmen apakah ada perubahan
perubahan dan signifikan atau tidak. Kemudian di pertemuan kedua kita evaluasi lagi dari latihannya, dari hasil latihannya apakah ada perubahan ataukah harus ada disesuaikan. Kemudian kita terus lakukan evaluasi berkala. Jadi memang untuk pemantauan dari pasien fisioterapi itu sendiri benar-benar dilakukan dengan detail dan berkelanjutan seperti itu. Fisiom itu sendiri yaitu kita sebagai agregator yang mempertemukan antara fisioterapis dengan pasien atau klien-klien kita, yang dimana untuk pelayanan fisioterapi sendiri kita bisa lakukan di rumah kapanpun dan dimanapun yang pasien inginkan. Itu sebenarnya dari unique sales point dari Physio Home sendiri. Dan untuk history dari Physio Home sendiri itu kita build Physio Home dari 2019 dan kita launch ke publiknya itu di bulan Agustus 2021. Jadi sekitar 1 tahun lebih kita sudah launch ke publiknya sampai dengan sekarang untuk Physio Home. Kalau untuk pasiennya, kita bervariasi dari segi keluhan dan dari segi banyak pasiennya juga. Jadi total pasien in total pasien itu sekarang kita lebih melayani dari lebih dari 15.000 pasien kita sudah layani, dan per bulannya itu rata-rata di 2.000 sampai 2.500 pasien. Dan satu hari itu bisa dari 50 sampai 100 pasien. Physio Home sekarang sudah melayani ke beberapa daerah di Jabodetabek dan beberapa kota lainnya. Di samping itu, kita juga bermitra dengan fisioterapis yang profesional, dan jumlah fisioterapis yang menjadi rekan kita itu sekarang sudah lebih dari 350 lebih fisioterapis di semua cakupan daerah kita itu. Pada dasarnya untuk pembeda layanan Physio Home sendiri, mungkin saya sedikit jelaskan perbedaan dari Physio Home, fisioterapi ke rumah, dengan perbedaannya antara Physio Home dengan klinik atau rumah sakit. Yang pasti Physio Home itu untuk pelayanan fisioterapinya bisa langsung di rumah, kapanpun dan dimanapun tanpa antri lagi, seperti layaknya di rumah sakit ataupun klinik. Dan untuk pembeda dari kompetitor lainnya, yang pertama itu Physio Home sendiri kita berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, yakni fisioterapis dari kita itu sudah mempunyai surat tanda registrasi yang dimana itu pertanda dari fisioterapis ini profesional di bidangnya. Dan kita yang paling utama prioritasnya adalah home visit ke pasien, dan dari kita itu juga pelayanannya untuk konsultasinya kita menyediakan konsultasi gratis untuk pasien sebelum dilakukan treatment fisioterapi. Kalau untuk pelayanan Physio Home sendiri dan untuk cara pemesanannya itu cukup mudah. Di kita ada beberapa tempat untuk pemesanannya, misalkan dari website atau dari sosial media kita. Bisa langsung cek di website kita di www.physiohome.id atau di Instagram kita @physiohome.id. Di situ ada tombol untuk percakapan WhatsApp, bisa langsung ke WhatsApp, dan di WhatsApp itu akan dilayani oleh customer service kita, dan itu konsultasinya free untuk semua pasien. Jangan ragu di Physio Home karena kita bermitra dengan lebih dari 350 fisioterapis. Untuk pemesanan hari ini, jika memang terapisnya ada, kita bisa langsung adakan pemesanannya hari ini langsung ke rumah juga bisa. Oke, kalau untuk dari pasien yang namanya kita treatment di rumah, sebenarnya persiapannya cukup mudah. Yang penting satu, pasien nyaman aja untuk treatmentnya, mau itu di sofa, mau itu disiapkan matras juga bisa, atau kalau dari kita sih lebih baik senyamannya pasien aja. Kalau treatmentnya itu di kita juga membawa untuk alat-alat portable-nya nanti langsung ke rumah pasien. Dan dari pasien jangan khawatir juga, oh misalkan di rumah nggak ada alat dan lain-lain, tenang aja. Dari Physio Home sudah melengkapi dan membawa itu semuanya.
Kalau untuk biaya dari Visio Home sendiri, kita start di 199.000 per visit. Jadi sampai dengan nanti itu ada di 399.000 per visit. Kalau Visio Home itu per visitnya ada di 60 menit.